Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa sekalian, kembali saya menemui Anda dan akan mengulas sesuatu yang mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Nah, para pemirsa sekalian, kembali saya akan mengulas tentang Sayyid Utsman. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu. Penggunaan kata Sayyid sebagaimana diingatkan oleh komentator di kanal ini, saya lebih kepada teks yang ada dalam buku-buku dan arsip yang kami miliki. Jadi kata yang ada dalam buku itu adalah Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Namun baiklah, kalau memang ini dianggap rancu karena persoalan nasab Bani Alawi yang umum kita panggil Habib, ini masih dalam penelitian, saya ikuti saja menggunakan istilah Habib, yakni Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, terkait dengan kitab beliau Minhajul Istiqomah Fid Dini Wassalamah. Kitab Minhajul Istiqomah ini satu diantaranya mengomentari perang atau yang umum disebut dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon ini terjadi pada tahun 1888 yang dimutori oleh para mursyid tariqah. Ya pemirsa, melipir sedikit dari tempat yang tadi biar membahasnya lebih tenang. Saya akan fokus kepada persoalan inti, yakni tentang Habib Utsman yang berkaitan dengan tariqah dan Geger Cilegon. Dan ini juga sekaligus untuk memberikan gambaran barangkali ya, kalau bukan jawaban terhadap komentator yang mengatakan bahwa mungkin disikapi buruk apa yang saya sampaikan terkait dengan Habib Utsman. Katanya beliau itu seorang pejuang dan data yang menjelek-jelekan Habib Utsman itu dibuat oleh orang kafir, kurang lebih seperti itu. Ya lah iya, beberapa yang menulis tentang Habib Utsman ya teman beliau sendiri, diantaranya Denbach ya. Dan di luar itu, seperti yang saya katakan kemarin, kami juga merujuk kepada kitab tulisan beliau Minhajul Istiqomah Fid Dini Wassalamah. Sebelum masuk kepada persoalan Geger Cilegon, saya akan baca sekilas pendapat Habib Utsman dalam kitabnya ini. Atau mungkin Anda pengen tahu kitabnya diterbitkan oleh siapa? Silakan bisa dibaca ya. At-Tahiriyah, Jalan Melayu Besar. Kemudian buku ini, kitab ini di belakang diterangkan. Ini di Betawi, Kampung Petamburan. Ditulis pada Dzulqa'dah tahun 1307 atau Masehinya 1890. Saya langsung bacakan tulisan beliau dalam bentuk pegon ya, bahasa Melayu, tapi pegonnya beda dengan yang hari ini. Ini nyambung-nyambung, agak ribet bacanya. Sekilas tentang thariqah, beliau menulis bermula daripada perbuatan gurur, yaitu orang yang mengaku masuk thariqah. Saya potong di sini, ini panjang sekali. Kalau Anda penasaran nanti silahkan beli kitabnya, kayaknya masih dijual. Pada bagian agak ke bawah dari membahas thariqah, beliau melanjutkan kepada masalah jihad yang masih dalam satu bab, yakni tentang gurur. Dan demikian pula sangka, dan demikian pula setengah daripada orang yang jahil pada bab jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang sabil yang tersebut dalam bab jihad. Maka inilah gurur yang amat besar, lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Kemudian saya lanjutkan pada titik poin berkenaan dengan pernyataan beliau atas perang atau pemberontakan petani Banten 188. Setelah cukup panjang beliau menulis tentang apa itu jihad dan syarat-syaratnya, kemudian beliau memberi contoh perbuatan yang dianggap jihad tapi menurut beliau bukan jihad. Apa contohnya? Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten,
dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya. Malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah, maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri. Kiranya cukup sampai di sini terkait dengan komentar Habib Usman berkenaan dengan perjuangan ulama Banten khususnya, walaupun di sini tadi disebut juga di Bekasi ya. Tapi ini sebagai tamsil, sebagai gambaran bagi kita betapa beliau Habib Usman tidak menyetujui adanya hal itu dengan dalih apa yang dilakukan oleh para pejuang itu bukanlah jihad tetapi ghurur karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Padahal para pemirsa sekalian, seperti yang saya sitir di depan, pemberontakan petani Banten 1988 atau Geger Cilegon itu bermula dari semangat ingin lepas dari kekejaman Belanda, terutama setelah mursyid Thariqah terkemuka pada saat itu yakni Syekh Abdul Karim akan berangkat ke Tanah Suci untuk menggantikan Syekh Khatib Sambas di Jabal Abi Kumis. Syekh Abdul Karim berpesan kepada santri-santrinya, saya tidak akan menginjakkan lagi selama bumi Banten masih diinjak-injak dan dikuasai oleh orang kafir. Kurang lebih seperti itu, seperti juga direkam dalam buku Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Dari sinilah kemudian murid-murid beliau diantaranya ada Tubagus Ismail yang merupakan terah dari Kesultanan Banten, ada Haji Marjuki, ada Ki Haji Wasid dan lain-lain yang pada intinya beliau-beliau ini adalah murid-murid dari Syekh Abdul Karim. Peperangan atau pemberontakan itu berjalan sekitar 3 bulan yang kemudian mengalami kekalahan. Sudah pasti setelah mengalami kekalahan mereka dianggap sebagai pemberontak, mereka-mereka ini kan ditangkap dan diadili. Nah, perjuangan semacam ini para pemirsa sekalian oleh Habib Usman bin Yahya dianggap sebagai perbuatan ghurur. Dari uraian tadi yang saya ambil langsung dari kitab beliau, kiranya para pemirsa sekalian sudah bisa mengambil simpulan seperti apa sikap Habib Usman bin Yahya terhadap para pejuang kita di masa itu. Memang pada saat itu Indonesia belum merdeka, tapi bahwa ada upaya ulama kita, tokoh-tokoh kita ingin bebas dari kungkungan Belanda. Tetapi nyatanya di luar konteks thariqah yang dianggap ghurur, perjuangan beliau-beliau itu yang pada akhirnya sampai diintai kemudian juga ditangkap dikatakan sebagai perbuatan perusuh negeri. Namun demikian saya tidak menghukumi atau memvonis Habib Usman sebagai apa. Silahkan Anda dapat menalarnya sendiri. Kalau istilah anak sekarang itu menggunakan nalar ilmiah, nalar akademik ya. Dan ini saya mohon maaf bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit masa lalu yang dianggap tidak baik, tetapi karena ada yang bertanya, kemudian inilah realitas sejarah yang ada pada masa itu. Kiranya tidak perlu berpanjang-panjang lebar terkait dengan bahasan ini. Saya yakin Anda adalah orang-orang cerdas, dapat memilah, memilih, dan mencerna dengan nalar akademik dari realitas-realitas yang terjadi pada masa lampau dengan bukti-bukti yang dibuat oleh Habib Usman bin Yahya sendiri. Dan saya mohon maaf jika ada kekeliruan dan juga mohon maaf jika ini menyinggung perasaan dari mungkin dzurriyyah beliau. Tiada maksud lain kecuali untuk menyampaikan sesuatu yang diminta oleh sahabat-sahabat, kemudian juga menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua terkait dengan perjuangan orang tua kita di negeri ini, bil khusus di Cilegon, Banten. Insya Allah pada lain kesempatan saya akan lanjutkan bahasan ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.